Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min haqqil akh 'ala al-akh alla yudahinuhu fa fil hadisi ad-dinu an-nasihah. Wa qala al-qawm al-ikhwanu bi khairin ma tanaqashu fa idza istalahu ahlaku. Hak saudara atas hak atas saudara, alla yudahinuh, alla yudahinuh. Allah 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 alla yudahinuh atau alla yudahinah. Janganlah, tidaklah ia tidak mudahanah, bermuka manis, tapi bukan bermuka manis, lebih kepada sifat nifak, menjilat gitu. Hendaklah ia tidak menjilat saudaranya. Asalnya mudahanah dari dihan. Misalnya ada wajah yang rusak, lalu dia pakai bedak-bedak untuk manipulasi keburukan wajahnya, ya, itu mudahanah. Lebih kepada an-nifaq. Maka disebut mudahanah itu adalah muasyaratul fasiq, ya, pergaulan orang fasik. Fil hadis, di dalam hadis dikatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Realnya mudahanah ini begini, kita tidak berani nasihatin teman, padahal kita tahu teman itu, sahabat itu salah, ya, tapi kita karena nggak enak, jadi lebih baik kita bermanis-manis, ya, itu juga mudahanah. Maka dalam agama ini ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi walil muslimina wa a'immatihim. Nasihat bagi Allah dan bagi kitabnya. Al-Quran, hadis, nasihat kita. Semua orang Islam nasihat kita, ya. Dan juga pimpinan, guru itu nasihat kita. Jadi tidak ada yang perlu dipura-purai, ya. Termasuk mudahanah begini. Misalnya dalam politik, isinya orang di parlemen itu, kalau tidak kita isi dengan orang Islam, maka orang luar Islam akan masuk. Maka dia tampil menjadi anggota dewan atas nama Islam. Bicara dengan masyarakat, mari kita isi parlemen ini dengan orang yang Islam. Tapi sebetulnya dia pun, ya, dia pun tidak apa. Dia pun bukan orang yang betul-betul tulus, sidik untuk Islam. Dia hanya
mencari kedudukan atas nama Islam. Ini juga mudahana. Wah, ini menteri nggak ada ini yang muslim, maka kita mesti Islam. Jadi dia mengambil suara dari masyarakat untuk mendapat dukungan dari orang Islam, padahal dia bukan untuk Islam. Itu mudahana. Dulu Al-Imam Asy-Sya'rawi dulu diminta untuk menjadi menteri agama. Ya. Diminta untuk menjadi menteri agama. Beliau tidak mau. Tapi kalau tidak mau, maka dianggap membangkang dengan raja. Dulu masih sistem raja, kesultanan. Maka karena ancaman itu akhirnya beliau mau. Ini mudaroh, bukan mudahana. Setelah beliau menjadi menteri agama, maka di kantornya beliau minta syarat. Syaratnya tidak boleh ada seorang pun yang dilarang untuk masuk ke kantor dia. Dan syaratnya lagi, di pintu masuk kantor dia minta meja kecil dengan 1 kursi. Rupanya setelah disediakan meja kecil dan 1 kursi, dialah duduk di situ. Jadi selama 5 tahun menjadi menteri nggak pernah duduk di kursi menterinya itu. Kalau ada orang-orang ulama besar atau orang besar yang datang mengunjungi dia, dia yang disuruh duduk di kursi itu, tetamunya. Dan dia berhasil bergaul dengan pemerintah selama 5 tahun dan bekerja untuk pemerintah melalui Departemen Agama dengan baik. Maka ini disebut al-mudaroh. Tapi orang yang menggunakan atas nama agama untuk duduk di pejabat apapun atau kursi parlemen, maka itu mudahana. Dia benar mencari uang, mencari nama, ngomong aja demi Islam. Itu namanya mudahana. Kita tidak tahu ini orang mudahana atau mudarah. Wallahu a'lam, itu hanya Allah yang tahu hatinya. Nah, ini kita tidak tahu. Ya. Termasuk mudaroh. Orang kaya duduk dengan orang miskin, itu mudaroh. Kenapa? Karena biasanya orang kaya nggak mau duduk dengan orang miskin. Orang alim bergaul dengan orang jahil, itu mudaroh. Kenapa? Karena pergaulan itu kan biasanya akan mudah terjadi jika memang ya, satu kelas lah, satu base, satu tingkat. Wa qala al-qaum al-ikhwanu bi khairin ma tanakashu. Persaudaraan ini bi khairin, akan baik, artinya tetap baik meski selama ada musyawarah, selama ada munakasyah. Fa idza istalahu, apabila mereka masing-masing membuat kemaslahatan sendiri, ahlaku, maka mereka hancur. Istalahu di sini artinya mereka masing-masing membuat kemaslahatan. Wa minal farqi bainal mudahanati wal mudarah. Salah satu perbedaan mudahana dengan mudarah, annal mudarata ma aradta bihi salah akhik.
Wal mudahana ma qasadta bihi syai'an minal khuzuzin nafsaniyah. Mudaroh itu engkau bermaksud untuk memperbaiki saudaramu, itu mudaroh. Seorang alim duduk dengan orang jahil ingin mengajar mereka, tapi seolah-olah duduk sejajar. Yang bersifat untuk memperbaiki, kalau di dalam hubungan persaudaraan dia dekat, dia bersama, ini namanya mudarah. Tetapi kalau dekat dan bersama untuk mendapat keuntungan, itu namanya mudahana. Seperti kita melihat ada orang-orang kaya, dia duduk merapat kepada pimpinan atau ulama di tempatnya. Betul nggak dia itu untuk memperbaiki diri, untuk berqudwah? Jika bukan, maka itu mudahana. Hati-hati seorang pimpinan, ustadz, ulama, ada orang kaya merapat itu untuk kemaslahatan dia sendiri. Maka seorang ulama, pimpinan mesti tegas. Karena begini, orang-orang kaya biasanya memandang bahwa dia boleh terhormat karena harta. Tetapi ketika dia melihat ada orang gak punya harta tapi terhormat, dan itu adalah barisan ulama, maka dia ingin mencapai tingkat kehormatan itu. Maka dia dekat dengan ulama, agar mendapat kemudahan-kemudahan untuk pengembangan ekonomi dia. Itu mudahana. Ya mungkin dengan banyak memberi kepada ulama tersebut, tapi dia orang bisnis itu ada hitungannya. Ya, saya keluarkan uang, saya dapat apa? Kalau enggak, bukan orang bisnis namanya. Ya. Itu sebab ya, memang fenomenanya seorang murabi seperti akan banyak mengambil uang dia. Itu adalah mencubit, ya, membunuh hatinya dan jiwanya yang rusak. Nah, ukurannya ulama ini mudahana apa mudaroh juga? Nah, kalau mudahana, dia pun atas nama agama, dia ingin mengambil kesempatan mendapat harta dari orang kaya itu. Tapi kalau mudaroh, tidak. Itu banyak fenomena mudahana tuh al-aghniya, ya, mudahanatul aghniya ma'al ulama. Bahkan ada yang ngajakin ngebesan. Orang-orang kaya pengen ngebesan sama ulama, katanya supaya nempel agama akhirat. Tidak. Orang kaya itu dakwahnya dengan memberi, ibadahnya dengan memberi, ibadahnya dengan mengeluarkan hartanya. Bukan ngebesan dengan ulama, bukan menjadi kawan ulama. Tidak. Juga bukan puasa, bukan sholat, ya bukan. Tetapi ibadahnya dengan hartanya. Maka Rasulullah SAW dekat dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bukan mudahana, seluruh hartanya diberi, sehingga anaknya miskin-miskin. Ya, Sayyidina Umar separuh hartanya. Ya, anaknya masih tetap punya harta. Sayyidina Utsman juga. Ya. Sayyidina Utsman hanya mendrop apa yang diperlukan oleh dakwah. Misalnya perang, perlu baju perang, Sayyidina Utsman yang akan menyediakan semua.
perlu logistik, Sayyidina Utsman yang akan menyediakan semua. Nah, ini ada mudahana. Nah, kalau orang kaya dibiarkan berteman tapi ya, tidak diajak untuk beribadah dengan hartanya, maka khawatir dia mudahana. Ya, sampai miskin. Miskin afdal. Ya, suruh siapa dekat-dekat ulama? Tapi untuk kepentingan umat. Ya. Ulamanya bukan untuk menggendutin perutnya. Kita lihat, saya banyak melihat fenomena begini. Ada ustadz nih calon populer lah. Ya. Lalu ada seorang bisnismen bangkrut. Ya. Dia datang kepada ustadz itu. Ustadz, bagaimana kalau ustadz ini saya publish, saya viralkan, saya membantu untuk agar dakwah ustadz ini menyebar, karena ustadz ini perlu disebarkan dakwahnya kemana-mana. Padahal dia mencari uang di situ, itu mudahana. Ya. Dia bikin ya rekaman-rekaman begini, disebar dengan baik, kemudian menarik massa banyak. Mungkin ustadz itu memang punya mauhibah yang Allah berikan. Ya, bisnismen pun tahu ya, ini laku keras nih di pasaran istilahnya gitu. Akhirnya dia bikin travel, dia bikin usaha, dia bikin. Ya, maka ekonominya naik. Wah, ini berkah dakwah. Ya, Allah memberikan harta kepada orang yang sungguh-sungguh bekerja. Baik cara halal atau cara haram. Jadi berkah itu bukan ukuran maknanya maju terus, banyak terus, tidak. Ya. Tetapi ketika dia berhasil, bisa nggak dibawa ibadah? Kalau tidak, berarti itu tidak berkah. Kalau bisa dibawa ibadah, bisa dibawa zakat, bisa dibawa memberi, tidak ketinggalan ibadah, itu berkah. Jadi orang bila banyak berkah, sampai busuk ya, hartanya, makanannya, masih ngaku berkah aja. Orang di sekitarnya lapar, ya, tidak berkah kalau begitu. Jadi kita dengan sahabat tidak boleh mudahana. Tidak boleh berpura-pura baik. Ya, tidak boleh. Yang boleh adalah mudarah. Ya. Allah. Kalau mudahana tujuannya adalah khuzuz nafsaniyah, memenuhi keinginan nafsu, itu mudahana. Wa min haqqil akh 'alal akh an yattahima nafsahu bil kibri wan nifaq idza wajada indahu thiqalan minhu wa yas'a fi izalati dzalika min batinih. Salah satu hak adalah menuduh dirinya sombong dan munafik apabila ia merasakan ada rasa berat kepadanya. Nah, kalau kita rasa berat kepadanya, rasa tidak suka, rasa merendahkan, rasa kenapa ya? Kok tiba-tiba saya dengan kawan nih tidak suka, curiga. Ya. Nah, ini kita tuduh diri kita. Ya. Dan berusaha untuk menghilangkannya di dalam batin kita. Sekali lagi, kalau datang buruk sangka seperti itu, thiqal minhu, yakni tuhmah,
Ya. Kita jangan mikir benar atau tidak benar orang itu. Jangan berpikir begitu. Tapi kenapa kita berpandangan buruk? Gitu saja. Karena buruk sangka berbeda dengan waspada. Waspada itu dia mengerti, mengenal, tahu betul apa yang terjadi di situ, dan kita berhati-hati untuk terseret kepada keburukan itu atau bergabung dengan muamarah. Apa muamarah itu? Ya, kongkolingkong, ya, persekongkolan, itu kita berhati-hati. Tapi kalau menuduh buruk sangka itu, meskipun orang itu berbuat buruk, kita menuduh buruk. Tidak. Ya. Adapun kita berhati-hati dengan kecurigaan kita, katakan akan perbuatan buruk itu menyeret kita, itu namanya hati-hati. Adapun tidak ada hubungannya dengan kita, ya, kita tidak boleh menuduh buruk. Kalau juga ada hubungan dengan kita, kita mesti beri memberikan uzur, memberikan maklum, ya. 70 maklum, 70 takwil, 70 pemahaman, 70 alasan. Ya, mungkin dia berbuat ini begini, mungkin dia begini, mungkin dia begini, mungkin gitu. Itu berkaitan dengan buruk sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha la haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sahiba syakhsun Aba Bakril Kattani wa kana ala qalbihi thaqilan qala fa wahabtu lahu syai'an bi niyatin an yazula thiqalahu anni falam yazul fa khalawtu bihi yawman wa qultu lahu dha' rijlaka ala khaddi fa aba fa qultu lahu la budda min dhalik fa fa'al fa zala ma kuntu ajiduhu fi batini. Itu thiqal itu ada rasa ganjel, ya, yang bersifat menuduh, merendahkan. Itu sebab kalau begitu kita yang menuduh diri kita, ya. Misalnya guru dengan murid, tiba-tiba guru memandang, ya, seorang murid buruk, rendah,
hina dan dia enggan mendekatinya, maka si guru itu akan menuduh di dalam dirinya sendiri, saya munafik. Begitu juga sebaliknya, murid dengan guru tiba-tiba berubah, menuduh. Maka masing-masing menghilangkan perasaan itu dalam dirinya masing-masing. Karena sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi pada orang lain. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah lah yang punya urusan, bukan kita. Seorang telah bersuhbah kepada Abu Bakar Al-Kattani dan telah ada atas hati orang tersebut rasa sakil. Faqala, maka berkatalah seseorang itu, aku menyerahkan kepadamu sesuatu dengan niat agar sesuatu itu dapat agar hilang rasa siqal itu dariku, rasa berat itu dariku. Falam yazul, maka tidak juga hilang. Akhirnya dia berkata, maka aku khalwah. Dan aku berkata kepadanya, letakkanlah kakimu ke atas pipiku. Maka dia menolak. Kemudian aku berkata lagi, mesti labudda min dzalik, ini mesti terjadi. Ahu faqad qabilta fika syafa'atah. Fanafa'atka wa illa fata'awaz billahi min qaumin la tanfa'hum syafa'atu syafi'in haitsu kanu anit tazkirati mu'ridin. Kita menerima nasihat saudara kita. Mereka berkata, barang siapa ada orang yang menunjukkanmu, membimbingmu kepada sesuatu yang dengan sesuatu itu kamu selamat daripada marah Allah, maka berarti dia memberi syafaat kepadamu. Jika ada orang menunjukkan jalan kepada kita, jalan itulah yang menyebabkan Allah ridha, maka berarti dia telah memberikan syafaat. Jika engkau taat kepadanya dan menerima nasihatnya, berarti engkau menerima syafaatnya untukmu. Jika tidak, maka berlindunglah kepada Allah, fata'awwadz billah. Maka berlindunglah kepada Allah dari kaum yang syafaatnya tidak bermanfaat, yang mungkin min kaum apa min yaum, ya, fata'awaz billahi min yaumin la tanfa'uhu syafa'atu syafi'in, atau kaum berlindung kepada Allah dari kaum yang syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat tidak berguna kepada mereka. Kaumnya. Artinya kita jangan menjadi golongan orang yang tidak mendapatkan atau tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Siapa yang orang-orang yang memberi syafaat? Orang yang mencintai kita karena Allah, dia pemberi syafaat. Orang-orang soleh kita bersahabat dengan mereka, mereka pemberi syafaat. Ya. Nah, kita jangan termasuk orang yang tidak mendapatkan syafaat mereka. Artinya kita tergolong orang yang berpaling dari mereka. Ya. Tidak mau bergaul dengan orang-orang mukmin. Tidak mau bergaul dengan orang-orang sholihin.
Di mana dulu dia berpaling dari nasihat. Ada orang memberikan nasihat, mungkin itulah cara Allah menolong kita melalui orang. Ya. Wa min haqqil akh 'alal akh an ya'zima 'ala annahu in adkhalahu Allahul jannata la yadkhuluha illa in dakhala akhuhu wa in tala az-zamanu fil hisab wa an yasmaha bimuqasamatihi fi hasanatihi yaumal qiyamah. Salah satu haknya adalah dia bertekad bahwa berazam bahwa apa? Bahwa jika Allah memasukkan saudaranya ke surga, maka dia tidak akan masuk melainkan jika saudaranya masuk. Meskipun dia menunggu lama dalam hisab. Dan juga dia dapat dan dia membolehkan membagi dua dalam kebaikannya di hari kiamat. Jadi hak saudara kita ini, kita mempunyai azam niat apabila kita masuk surga, dia harus masuk surga bersama saya. Itu hak. Ya. Kita punya ukhuwah karena Allah, maka kita punya azam kalau di surga nanti saya tidak akan masuk surga sebelum sahabat saya yang karena Allah itu masuk bersama saya. Bagaimana sahabatnya? Ya. Belum mati misalnya, ya saya tunggu. Ya. Atau sahabatnya masih disiksa karena ada dosa, ya saya tunggu juga. Sebetulnya itu yang menjadi niat para mursyidin. Makanya sering orang ahli tarekat itu sering dikatakan punya surga. Karena mereka adalah orang-orang yang berazam. Orang yang bersama dia di dunianya, hendaklah bersama dia surganya. Itu pun kepada mereka yang bersahabat karena Allah. Kalau di dunia kita tidak bersahabat karena Allah dengan mereka, ya di akhirat kita tidak akan termasuk orang yang mendapatkan syafaat mereka. Itu yang sering kita dengar dari para aulia, jika mereka bicara, ya Allah mudah-mudahan saya masuk surga bersama dengan guru-guru saya, katanya. Karena ketika dia menjadi murid menyadari bahwa para mursyidin itu mereka adalah orang-orang yang setia dari dunia hingga akhirat. Ukhuwahnya, suhbahnya, persahabatannya. Karena persahabatan mereka pun karena Allah tidak ada kepentingan apa-apa. Maka dia ingin, ya, boleh jadi di antara sahabatnya, di antara muridnya ahlil jannah, maka masing-masing berazam untuk masuk surga bersama. Makanya kita sering mendengar orang soleh dengan orang soleh bertemu. Lalu orang soleh mengatakan bahwa saya di akhirat nanti. Itu adab mereka. Bukan berarti wah hebat banget ya orang yang dimintai itu. Ya, yang hebat itu yang minta.
Yang hebat yang minta. Kita sering mendengar orang banyak dimintai oleh orang untuk bisa masuk surga bersamanya. Itulah akhlak para aulia. Wa minal akh 'alal akh alla ya'kula wa la yashraba idza waqa'a akhuhu fi ma'siyatin aw mihnatin hatta yatuballah alaihi aw yukhlisahu min tilkal mihnah. Ini hak juga nih. Dia tidak makan, tidak minum ketika saudaranya jatuh kepada maksiat atau ujian sehingga dia mendapat taubat dari Allah atau selamat dari ujian itu. Jadi selama kawannya maksiat, dia ada yang puasa. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita tidak rela saudara kita maksiat, maka tolong ya Allah. Dia kepikiran sampai tidak makan, tidak minum. Bahkan dia melakukan puasa agar berubah. Bukan puasa itu dapat merubah, bukan. Tetapi perasaan dia karena tidak enak, karena berharap agar dia bertaubat, maka dia tidak dapat tidur, diisi dengan berdoa. Tidak makan, tidak minum, puasalah sebagai bentuk permohonan kepada Allah. Itu sebab mereka para sahibut tariqah, para aulia, mereka senantiasa berpikir kepada kita, berharap baik kita. Harapan baik para mursyidin lebih kuat daripada mujahadah kita. Mungkin lebih diterima oleh Allah daripada mujahadah kita, dibanding dengan harapan mereka. Mungkin mereka setiap saat berharap kepada kita terjadi yang baik-baik di sisi Allah, di mata Allah. Sementara mungkin kita lupa untuk dilihat baik di mata Allah, kita inginnya dilihat baik di mata orang. Ya. Itu kata Kiai Cager pun dulu mengatakan, siang malam saya selalu mikirin orang. Orang mah nggak ada mikir untuk dirinya sendiri sekalipun. Karena itu amanah. Mereka sebagai da'i ilallah, sebagai itu amanah untuk. Jadi bukan sekedar perasaan kayak orang tua anaknya hilang, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Itu kena tumbuh dari rasa cintanya. Ya. Tetapi oleh orang-orang solihin, dia memang terus dibuat sebagai bentuk permohonan kepada Allah. Tidak tidurnya dipakai berdoa, tidak makan, tidak minumnya dijadikan puasa agar wa qad tawa ibnu Adham hina nazala bi akhin lahu bala'un 40 yawman wa lam yazal tawiyan hatta irtafa'a anhu. Ibrahim bin Adham wa qad tawa, artinya dia telah berlapar-lapar ketika musibah menimpa saudaranya 40 hari, dan dia terus menerus tawiyan, yani ja'ian, lapar hatta irtafa'a anhu, sehingga bala itu diangkat darinya. 40 hari dia nggak makan. Ini bukan hanya puasa siangnya, maghribnya makan apa baik nih, enggak, dia memang makan juga sedikit, kepikiran terus. Wa min haqqil akh 'alal akh an yurshidahu ila
ta'zimi hurumatillah wa taba'ud an ta'addi hududi bihaitsu yasiru idza waqa'a fi asghari dzunub ra'a dzalika as-saghir minal kaba'ir bi jami'il mukhalafat fala yazalu kadzalik hatta yara al-ghaflata 'anillahi lahzatan ashaddu minaz zina wa qatlin nafs. Hak saudaranya juga membimbingnya untuk mengagungkan hurumat Allah, haram Allah, masjid ya hurumat, larangan Allah hurumat ya, tidak boleh dilanggar, dan menjauhi daripada melampaui batasnya. Di mana akan menjadi jika terjadi pada dosa yang paling kecil, dia memandang dosa kecil itu termasuk dosa besar. Ra'a dzalika as-saghir minal kaba'ir bi jami'il mukhalafat. Dan terus menerus demikian sehingga dia melihat ghaflah kepada Allah sebentar saja itu lebih berat daripada zina dan bunuh diri. Kita sering bilang, kita kalau bukan dosa besar, rasanya tidak berdosa. Maka latihannya adalah apabila kita berdosa kecil, kita pandang itu besar. Ya. Jadi jangan pernah merasa, kecil, jangan. Justru, kita merasa besar dosa itu. Sampai bahwa ghaflah saja udah paling besar. Nah ini kita nggak punya sampai ke situ karena kita tidak tidak ditarbiyah. Itu sebab di dalam tasawuf kita selalu mendapat nasihat, dosa itu jangan dilihat hukumnya besar kecil di dunia, tetapi kepada siapa kita berdosa. Nyolong telur kalau kita anggap kecil jadi besar. Merampok bank ya. Kalau kita bertobat, membunuh, berzina, kalau bertobat Allah ampunkan. Ya. Megang-megang, ini dosa kecil jadi dosa besar. Cuman megang doang ya. Cuma meluk doang kecil. Itu hukum dikatakan kecil karena nggak bahaya. Kalau berzina kan hilang perawan orang. Kan bahaya itu. Nama baik orang. Jangan sekali memandang dosa itu kecil. Pandanglah kepada siapa dia berdosa. Kepada yang maha agung, maha besar. Kalau kita tumbuhkan perasaan itu, lama-lama bahwa kita sholat nggak khusyuk itu dosa besar. Sekarang kita nggak sholat juga nggak dosa besar. Kodomen gitu. Ya. Udah. Ya. Ini hak saudara kita dibimbing untuk sampai kepada perasaan itu. Sampai kepada melihat khilaful aula. Apa khilaful aula? Minal makruh. Makruh minas saghir, saghir minal kabair. Ya kan urutannya begini. Ada dosa besar, di bawahnya adalah dosa kecil. Di bawahnya adalah al-makruhat. Di bawahnya adalah khilaful aula. Ya. Ini dosa besar. Ya. Kemudian dosa kecil, ini adalah makruhat, hal-hal yang makruh. Nah ini khilaful aula, al-aula ini afdal. Ya. Tidak afdal maksudnya begitu. Tidak utama, itu khilaful aula. Ya. Kita kan sering disuruh melakukan yang al-aula, yang utama. Ya. Ini pada tingkat
tertinggi kalau tidak melakukan yang utama itu dosa sudah. Bukan melakukan makruh, bukan melakukan dosa kecil, tidak. Tidak melakukan yang afdol itu udah dosa. Ya, maka tasawuf itu sering mengajarkan kenapa ini. Ada seorang sufi mengajarkan muridnya untuk qiyamul lail. Itu kan afdol, tapi seolah-olah wajib. Kalau orang tidak qiyamul lail, sudah rendah. Itu adalah motivasi pendidikan tarbiyah. Atau diceger kiainya dulu, sholat jamaah itu adalah afdol, maka seolah-olah menjadi ukuran kedudukan tinggi sholat jamaah. Itu adalah bahasa tarbiyah. Maka Kiai Cagir dulu bilang orang kalau nggak sholat jamaah meskipun kiai besar rendah, itu ngomong untuk muridnya, jangan dibawa keluar, hati-hati. Ya. Akhirnya membuat ya, orang-orang di Cagir itu apabila ngelihat nggak sembahyang jamaah sudah rendah, loh, ya. Urusannya urusan tarbiyah. Ini adalah al-aula. Jadi masing-masing murabbi itu punya cara untuk mendidik anak, untuk mengirsyad muridnya kepada yang lebih baik. Ya, mengirsyad untuk melihat dosa kecil seperti dosa besar, makruh seperti dosa kecil, khilaful aula seperti makruh. Ya. Ini namanya tarbiyah. Dan hak saudara kita untuk kita bimbing sampai ke sini. Ya. Mulai dari sini terus ke sini agar lama-lama ghaflah saja itu lebih besar daripada zina. Zina kan di sini. Ini zina. Ini bunuh diri. Ya, katakan ini takbil, cium, peluk. Ya, makruh, katakan begitu. Ya. Ini ghaflah. Maka kita membimbing saudara kita untuk merasakan bahwa ghaflah itu lebih besar daripada ini. Mereka tidak mengetahui manhaj orang sufi. Ya, itu sebab mereka salah persepsinya, salah pemahamannya. Summa idza kamula saliku raja'a ila akmal min zalik. Kemudian apabila seorang salik itu sempurna, maka dia kembali kepada yang lebih sempurna dari itu. Wa huwa ta'zimu ta'addi hududillahi ala hasabi ma waradat fi syara'. Yaitu mengagungkan melampaui batas Allah menurut yang datang di dalam agama. Fa innal abda tabi'u ma huwa musyarra'. Seorang hamba mengikuti sesuatu yang disyariatkan oleh agama. Fa yu'azzimul kabira 'ala saghira. Mengagungkan yang besar ke atas yang kecil atas yang makruh atas khilaful aula. Wa ma bayyana syari'u sallallahu alaihi wasallam maratibal hudud illa liyu'allimana bitafawutiha. Fanu'azimuha bihasbi maratibiha. Tidaklah Rasulullah menjelaskan urutan batas itu melainkan untuk mengajarkan kita perbedaan maratib itu. Maka kita mengagungkan berdasarkan maratibnya. Kalau sudah sempurna kembali kepada awal, itu besar, itu kecil, itu makruh, itu ya baru. Tapi bagi tarbiyah, maka tarbiyahnya kecil itu besar, makruh itu kecil, afdol itu adalah makruh kalau tidak dilaksanakan, kalau dilanggar. Itu pendidikan, paham ya? Tapi ketika sempurna, tidak, tetap kembali ke asalnya, besar-besar, kecil-kecil ya. Maka mungkin orang saleh berada di sesuatu yang makruh, itu tidak sama kalau kita melakukan yang makruh.
Ya, karena mereka punya kesensitifan yang tinggi bahwa ini makruh. Ya. Nah, itu namanya irsyad. Wa kadzalikal qawlu fi qismil ma'murat panu'azimul wajib aktsar minal mandub. Demikian juga pendapat dalam pembagian perintah-perintah Allah ini, maka kita mengagungkan wajib lebih mengagungkan wajib daripada yang sunnah. Wal mandub aktsar minal adab, yang sunnah lebih daripada adab. Wa nandam ala kulli wahidin bihasbi ta'kid syari' alaihi, dan kita menyesal atas setiap orang berdasarkan takkid asy-syari', penguatannya atau konfirmasi daripada syari' alaihi, ya, penjelasan yang kuat katakan oleh syari', oleh Al-Quran, hadis Rasulullah, ya. Faraja as-salik fi hali nihayatihi ila surati bidayatihi, maka salik kembali di dalam keadaan nihayahnya, akhirnya, sempurnanya kepada bentuk bidayahnya. Wal qasdu, tujuannya mukhtalif, berbeda-beda, min khaisu tafawutil ma'murati wal manhiyat fid darajah. Ya. Dari segi perbedaan perintah dan larangan, derajat perintah dan larangan. Wa kanat musawatul al-awamir wan nawahi fil bidayah lisalik min syiddati ta'zimihi lillah. Tetapi persamaan perintah dan larangan pada permulaan untuk salik karena sangat mengagungkannya dia itu kepada Allah. Fasta'zama ma'muratuhu wa manhiyatuhu, maka menjadi agunglah perintah dan larangannya, khaufan, karena takut, wasuddan libabil mukhalafah, menutup pintu mukhalafah, menyalahi. Biqat'in nazar an musyahadati hikmati tafawutiha, di samping juga untuk menyaksikan hikmah perbedaannya, kama warada fi syara', seperti terdapat dalam syariat. Fasamma maqamun rafi' wa maqamun arfa'. Di sana ada kedudukan tinggi dan ada kedudukan yang lebih tinggi. Ya. Kenapa pada permulaan tarbiyah kita disuruh menjauhi hal-hal yang boleh? Ya. Gampangnya beginilah. Anak kecil kita larang bermain di tempat itu karena dia akan lupa daratan, akan lupa kewajiban, akan lupa. Ya, sementara orang dewasa mungkin main ke situ, kenapa? Dia tidak akan lupa. Dia tahu kapan pulang, kapan meninggalkan, kapan. Nah, seperti itu. Maka orang-orang dewasa kelihatannya kembali seperti anak kecil. Anak kecil dilarang, ini tarbiyah. Ya. Tarbiyah. Maka tarbiyah itu adalah mendidik untuk meninggalkan makruh, maka dia mesti mengutamakan afdal. Untuk meninggalkan saghair, ya, maka dia mesti meninggalkan makruhat. Untuk meninggalkan dosa-dosa besar, maka dia mesti meninggalkan dosa-dosa kecil. Dan inilah hikmah dibeda-bedakannya dosa-dosa ini, agar mudah orang itu, ya, meninggalkannya. Nah, sehingga dia dipaksa untuk melakukan yang afdol, seolah-olah kalau tidak melakukan makruh, padahal tidak ada apa-apa. Dia dipaksa untuk meninggalkan yang makruh agar dia mudah meninggalkan yang kecil. Dipaksa meninggalkan yang kecil agar mudah meninggalkan yang besar. Itu namanya irsyad. Jika sudah sempurna, maka kembali kepada asalnya. Besar-besar, kecil-kecil, makruh-makruh, afdol-afdol. Ini dia tidak akan, ya, melanggar batas itu. Orang meremehkan yang kecil, meremehkan yang besar. Orang meremehkan yang makruh, meremehkan yang kecil. Ini jika belum sempurna jiwanya. Orang meremehkan yang afdol-afdol, nanti juga terus akan menerjang yang makruh, yang kecil, yang besar. Maka dulu Sidi
Abu Bakar Siddiq ketika mula-mula Islam, dia mengatakan, fil bidayati taraktu sab'ina mubahan li ajli haramin wahid, kata Siddiq Abu Bakar. Mula-mula Islam dulu aku meninggalkan 70 yang halal untuk mendidik nafsuku agar dia tidak berani melakukan satu haram. Itu tarbiyah. Kalau jika sempurna, dia akan kembali kepada hukum asas. Sunnah-sunnah, mandub-mandub, wajib-wajib, dan lain sebagainya. Ya. Nah, seorang yang belajar tanpa tarbiyah, dia tidak dapat mengamalkan dengan baik. Dia hanya tala'ub bil hukum. Dia akan main-main dalam hukum. Saya melihat perbedaan antara para mursyidin di tempat lain, ya, di zaman lain. Ya. Sungguh mereka berbuat sesuai dengan zaman. Itu sebab tidak boleh taklid. Mesti berdasarkan ilmu dan tarbiyah. Ya. Itu sebab murabbi dalam tarekat itu bil izin, dengan izin gurunya. Bukan pengen dewek nanti malah nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Ya, ada orang pengen jadi murabbi sampai bohong melalui mimpi. Ya, saya mimpi dilantik oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nggak tanggung-tanggung yang ngelantik. Ya. Tidak. Mungkin orang yang dilantik sebagai murabbi itu mungkin mimpinya juga mimpi buruk terus. Ya, mimpi buruk. Karena ketakutan. Wa alama takarrara yahmilu qaula al-Junaid laisa indi dzambun azam minal ghaflah. Coba. Berdasarkan ketetapan ini, inilah maksud daripada perkataan Imam Junaidi. Tidak ada yang lebih besar dosa daripada ghaflah kepada Allah. Kemudian fa innal ghaibah a'zam minal ghaflah. Ghaibah itu a'zam daripada ghaflah. Apa ghaibah? Orang sholat tidur, orang sholat subuh tidur nih. Itu udah hilang kemana-mana, itu lebih besar daripada ghaflah tuh. Mendingan sholat enggak ngantuk tapi enggak khusyuk. Ya. Aw annahu ra'a anna sababa buqu'il abdi fi dzunub al-ghaflah 'anillah. Atau dia melihat bahwa sebab jatuhnya hamba ke dosa itu ghaflah. Maka itu sebab ghaflah dianggap besar karena menjadi sebab orang jatuhnya. Begini, kalau sholat kebanyakan gak khusyuk, maka sholatnya tidak mencegah kepada kekejian dan munkar karena gak bikin jiwa, gak bikin pembangunan rohani. Pada waktunya melakukan dosa besar jatuh aja. Kan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Gitu. Nah maka di dalam tasawuf itu tarbiyahnya, hidup ini lakukan karena Allah untuk mendapat inayah. Sabiqah, pertolongan Allah apa? Pembangunan rohani. Bukan orang mudah saja begitu dakwah lah, mesti ada tarbiyah, ada guru yang membimbingnya. Gimana orang mau menjadi guru dia tidak pernah berguru? Firaun nantinya. Ya, orang nyuruh nganggap dia guru sedangkan dia. Nah ini sama juga buah-buahan yang sudah dibikin sedemikian rupa tanpa biji. Ada buah tanpa biji kan? Dari mana kalau dia nggak ada bijinya, tumbuhnya itu dari mana? Ya. Ini menyalahi sunnatullah. Maka buah-buah yang tanpa biji itu lebih banyak penyakit daripada kesehatannya. Ilok cuma satu buah, biji cuma 3, terganggu banget. Ada biji. Nyari yang ada biji. Semangka tanpa biji, lah terus dia tumbuhnya dari mana kalau semua buah nggak ada biji? Bagaimana tumbuhnya? Berarti bikinan. Lama-lama dari plastik dibikin oleh Cina. Ya. Nah, mesti ada bijinya, mesti tumbuh, dirawat, ditanam, ditumbuh, mesti baru itu buah yang benar dan yang sehat. Sekarang kan banyak dai-dai seperti buah tanpa biji itu. Ya. Kalau dia mati nggak bisa bangun lagi, sudah nggak bisa melanjutkan lagi.
Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.